Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah cerita dari film yang berjudul Transformers: Rise of the Beasts yang dirilis pada tahun 2023. Film satu ini merupakan sebuah film lanjutan dari Bumblebee yang rilis pada tahun 2018. Jika kalian penasaran dengan film Bumblebee, komen saja di bawah dan kita akan mereviewnya di next video. Film satu ini pun menceritakan para Autobot yang harus melawan para musuh jahat yang sangat keji, yaitu Unicorn. Di sini juga dihadirkan robot dari planet lain yaitu Maximal untuk membantu Autobot. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lepas koplin dan gaskan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah planet Maximal yang mirip dengan bumi. Sosok dewa jahat bernama Unicorn sedang mendekati planet tersebut. Karena Unicorn adalah sosok dewa yang sangat besar, ia pun membutuhkan energi dengan melahap semua planet. Dan kali ini ia akan melahap sebuah planet Maximal untuk dijadikan sarapan malam. Unicorn langsung mengirim para anak buahnya yang dipimpin oleh Zord untuk membantai planet Maximal. Di planet Maximal ini ada penghuni robot raksasa yang berwujud binatang. Kedatangan Zord tidak cuma untuk mengalahkan mereka, akan tetapi Zord juga ingin merebut kunci yang ada di planet Maximal. Kunci tersebut dinamakan dengan Transword. Kunci tersebut dapat membuat Unicorn semakin kuat. Bahkan Unicorn dapat mengakses semua planet tanpa batas. Sosok pemimpin Maximal mempercayai sosok robot bernama Optimus Primal. Kita sebut saja Primal. Pemimpin juga meminta Primal untuk menjaga kunci tersebut supaya tidak jatuh ke tangan yang salah. Primal dan pasukannya yaitu Kratos, Renok, dan Airozer akan pergi ke planet bumi untuk menjaga kunci tersebut. Karena pemimpin yakin mereka tidak akan selamat jika menghadapi Zord, pemimpin akan memberikan mereka waktu dengan menghadang Zord supaya mereka bisa pergi ke planet bumi. Tidak lama kemudian datanglah Zord untuk membunuh pemimpin Maximal. Aneh sekali, pemimpin dengan mudah difataliti oleh Zord. Bahkan ia mengambil lambang pemimpin sebagai tanda bahwa ia berhasil mengalahkan pemimpin Maximal. The key, no matter the cost. Setelah itu, Unicorn langsung melahap planet Maximal. Planet Maximal pun langsung lenyap tanpa tersisa apapun. Lalu kita diperlihatkan pada tahun 1994. Ada sosok anak remaja yang bernama Noah. Noah ini adalah sosok ahli elektronik dan juga mantan militer. Ia selalu menggunakan HT untuk bisa komunikasi dengan adiknya yang bernama Chris. Ia juga mempunyai seorang ibu bernama Brianna. Bisa kita lihat mereka adalah keluarga yang tidak mampu alias miskin. Di film kalau di dunia nyata pasti full dolar. Pada saat ini Noah sedang kesusahan dalam mencari pekerjaan. Apalagi ia sedang membutuhkan uang untuk keluarga dan juga untuk menyembuhkan adiknya yang sedang mengalami sakit tangan. Setelah itu Noah dan adiknya bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Dengan rencana Noah meminta keringanan supaya adiknya lekas sembuh. Namun sial sekali, Noah mempunyai hutang di rumah sakit yang belum ia bayar. Lalu dokter pun datang meminta Noah untuk segera membayar semua hutangnya. Namun Noah tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak mempunyai uang. Oleh karena itu Noah pun harus terpaksa pergi dari tempat sana dan membawa adiknya. Noah pun cuma bisa galau dengan keadaan. Namun adiknya menyuruh Noah untuk tetap kuat seperti Superman. Wah, gokil. Tidak lama kemudian Noah meminta adiknya untuk menunggu di luar, sementara dirinya akan interview di sebuah kantor. Di sini Noah ingin menginterview supaya bisa jadi satpam di kantor ini. Namun sial sekali, Noah malah gak diterima karena komandan di sana sudah tahu kalau Noah ini adalah mantan militer. Bukannya lebih baik ya, kok ditolak sih? Ya mana tahu, ya semua terserah sutradara lah. Sesaat kemudian, kita berkenalan dengan sosok ahli biologi bernama Elena. Dengan santuinya Elena masuk ke tempat ia kerja untuk meneliti semua yang ada di museum. Rupanya Elena ini bekerja di sebuah museum. Bahkan ia tahu nama barang yang ori dan mana yang palsu.
Namun pada saat itu, tanpa sengaja ia melihat ada sebuah patung yang sangat aneh. Bahkan Elena tidak tahu asal-usul patung itu, apalagi ada lambang Transformer di patung tersebut. Julian, seorang teman Elena, mengatakan bahwa itu berasal dari Maria kuno. Namun Elena tidak yakin dengan perkataan Julian. Lalu scene berpindah pada Noah. Di sini Noah bertemu dengan temannya bernama Rex. Di sini Rex memberi saran pada Noah untuk mencuri sebuah mobil karena Rex tahu kalau Noah sangat membutuhkan uang. Noah pun yang sangat ingin adiknya sembuh, ia pun terpaksa harus melakukannya. Mereka pun akan melakukan aksinya di saat malam tiba. Lalu Noah berusaha menyusup ke sebuah gedung perusahaan, sedangkan Rex menunggu di dalam mobil sambil mengawasi Noah. Dengan aksi yang luar biasa, Noah berhasil masuk ke tempat parkiran. What's up, brother? Good to see you, man. I didn't know you had glasses. What are you doing, making friends? Dengan banyaknya koleksi mobil yang berada di dalam ruang sana, ia hanya tertarik pada sebuah mobil yang ada logo Autobot di depannya. Lalu ia berusaha untuk membuka pintu mobil tersebut. Rex juga memberikan sedikit cara supaya bisa membuka pintu mobil tersebut. Alhasil, Noah pun berhasil masuk ke dalam mobil. Aneh sekali, scene berpindah pada Elena. Karena penasaran terhadap patung seperti merpati, ia pun mengecek lebih dalam menggunakan laser perpustakaan. Aneh sekali, patung tersebut hancur karena laser tersebut. Elena pun sangat panik dengan keadaan. Namun ia masih bingung dengan sebuah benda yang berada di patung tersebut. Rupanya benda tersebut adalah kunci transfer. Kunci tersebut mengeluarkan sinar seperti sebuah kode. Namun sinar tersebut hanya bisa dilihat oleh robot luar angkasa. Oleh karena itu Autobot dan robot lainnya mulai terpanggil. Rupanya Autobot ini sudah terdampar di bumi selama jutaan tahun. Seperti biasa, Autobot dipimpin oleh Optimus Prime dan juga anggota hebatnya yaitu Bumblebee. Mereka semua pun berharap supaya bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Di sisi lain, Noah sangat panik saat melihat mobil tersebut nyala sendiri. Rupanya mobil ini adalah Mirak. Mirak adalah anggota Autobot. Mirak langsung bergerak karena sudah terpanggil. Betapa bangganya Rex karena ia mengira jika Noah ini sangat ahli dalam mengemudi. Rupanya Noah sendiri bingung dengan mobil yang berjalan sendiri. Tidak cuman itu, Noah sekarang berhadapan dengan polisi karena polisi telah menduga jika Noah telah mencuri mobil berharga karena sudah terdesak. Mirak menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan ilusi. Hal itu pun berhasil membuat polisi bingung, bahkan sampai terjadi tabrakan. Noah dan Mirak pun berhasil pergi begitu saja. Lalu mereka masuk ke sebuah gudang. Betapa kagetnya Noah. Mirak mulai menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok robot. Noah sangat panik sampai mengajak Mirak adu mekanik. Mirak pun meyakinkan bahwa dirinya tidak berbahaya. Tidak lama kemudian semua para Autobot datang dan berkumpul di sana. Di sini seorang Kapten Optimus tidak menyukai Noah karena Noah adalah manusia. Mirak dan Bumblebee yang sudah kenal dengan manusia, mereka meyakinkan Optimus bahwa Noah pasti tidak akan bermacam-macam. Setelah itu Optimus mengajak semua anggotanya untuk langsung mengambil kunci yang berada di museum. Karena kunci tersebut bisa membantu para Autobot kembali ke tempat asalnya. Namun mereka pun bingung harus bagaimana biar bisa masuk ke museum tanpa ketahuan. Di sini Mirak pun mempunyai sebuah ide dengan menyuruh Noah untuk menyelinap masuk ke dalam museum untuk mengambil kunci Transworld. Mirak pun berjanji jika Noah berhasil melakukannya, ia akan berubah bermacam bentuk mobil untuk Noah jual. Noah yang sangat membutuhkan uang, ia pun setuju untuk melakukannya. You know what's weird? Marky Mark is leaving the Funky Bunch. Setelah itu, mereka berdua langsung berangkat ke arah sinyal tersebut. Mirak juga merubah dirinya menjadi sebuah truk besar supaya bisa masuk ke dalam museum. Alhasil, mereka pun berhasil masuk dengan menipu petugas di sana. Noah langsung beraksi untuk mengambil kunci Transworld.
Namun di sini kunci transword sedang berada di tangan Elena. Elena pun mengira Noah adalah sosok pencuri. Ia pun mengamankan kunci tersebut. Noah mengejar Elena dan memberitahu sesuatu hal yang terjadi. Namun Elena tidak percaya dengan perkataan Noah, yang mana ada orang percaya ada robot di dunia. Tidak lama kemudian robot jahat datang untuk mengambil kunci transword. Sedangkan Noah dan Elena masih berkejar-kejaran berebutkan kunci transword. Tidak lama kemudian Source menembak dinding museum sampai membuat Noah dan Elena terjatuh. Lalu para Autobot langsung datang untuk menyerang Source. Sementara Noah dan Elena panik setengah mati dengan robot kecil yang mengincar mereka. Namun dengan usaha dan doa, mereka berdua berhasil keluar. Tapi pertarungan Autobot dengan Source belum berakhir. Salah satu pasukan Source melemparkan sebuah bom sampai membuat Elena dan Noah terlempar. Hal itu pun membuat kunci pada tangan Elena terlepas. Bisa kita lihat Optimus kewalahan menghadapi Source. Lalu datang B dari belakang untuk menghajar Source. Namun sial sekali, B pun harus mati di tangan Source. Lalu kunci transword telah berhasil Source dapatkan. Sebelum Source menghabisi Optimus, Erozer datang untuk membantu. Namun yang Source inginkan sudah didapatkan. Ia pun dengan pasukan lainnya langsung pergi tanpa peduli dengan mereka. Setelah sampai di kediaman, Unicorn marah besar. Rupanya yang Source dapatkan hanyalah bagian dari kunci transword. Kunci tersebut masih ada setengahnya lagi. Unicorn langsung menyiksa Source supaya ia mencari setengahnya lagi. Sedangkan di sisi lain, para Autobot sedang curhat-curhat. Di sini Airozer menjelaskan bahwa sekarang Unicorn sedang berusaha untuk memusnahkan bumi. Airozer juga mengatakan bahwa dirinya dan beberapa temannya sudah berada di bumi selama ribuan tahun yang lalu. Wow, lama ya bre. Dan rupanya mereka lah yang membelah kunci transword menjadi dua bagian supaya Source dan rekannya tidak mudah mendapatkannya. Akan tetapi Airozer dan juga para Maximal tidak tahu pasangan kunci transwordnya lagi. Elena yang sudah lama membaca komik, ia pun tahu bahwa sekarang bagian kunci tersebut sedang berada di sebuah kuil kuno. Elena juga menjelaskan bahwa dirinya telah lama melihat-lihat tentang patung bentuk Airozer. Noah dan Elena sekarang bergabung dengan para Autobot untuk menghentikan ulah Unicorn yang ingin menelan bumi. Begitu juga dengan Optimus, ia pun sangat ingin membunuh Source karena telah membunuh B. Sesaat kemudian, Noah pulang ke rumah untuk meminta izin pamit pada sang adik. Namun tanpa Noah sadari, Mirak telah berada di sana. Mirak juga melakukan kesalahan dengan menghancurkan sebuah mobil yang berada di sana. Hal itu pun membuat Mirak tidak tahu harus berbuat apa. Chris pun kaget saat melihat Ultraman ada di dunia nyata. Canda guys. Lalu karena terdesak, Noah pun jujur sama adiknya bahwa ia akan melakukan misi dengan Mirak untuk menyelamatkan bumi. Lalu Chris menyuruh Mirak untuk berjanji melindungi kakaknya itu. Mirak juga berjanji bahwa dia akan melindungi Noah sekuat tenaganya. Lalu mereka pun pergi. Tanpa terasa pagi pun tiba. Mereka semua berkumpul untuk melakukan misi. Optimus telah memanggil robot pesawat yang akan membawa mereka ke Beru. Oh ya, sebelum itu sorry ya guys, hujan. Makanya ada noise sedikit. Lanjutkan. Mereka langsung berangkat menuju ke tempat tersebut. Di dalam pesawat, Noah dengan diam-diam memberitahu Elena bahwa mereka harus menghancurkan kunci transword supaya Unicorn tidak dapat mengakses ke planet lain. Dengan cara itu bumi bisa selamat dari Unicorn. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan. Di sana sudah ada Autobot bernama Wheeljack. Wheeljack bertugas untuk memandu mereka ke kuil tua. Lalu Wheeljack melihat kuil tersebut. Namun para Autobot tidak bisa pergi ke sana dengan bentuk robotnya. Mereka juga harus segera bergerak. Jika tidak, Source akan lebih dulu mengambil kuncinya. Jadi yang akan mengambil kunci tersebut adalah Elena dan Noah. Sebelum mereka pergi, Mirak memberikan seperti gelang di tangan Noah.
Noah dengan tujuan supaya Noah bisa memanggil mereka jika ada masalah di sana. Sesaat kemudian, sesuatu hal yang buruk pun terjadi. Sort dan pasukannya telah tiba di Beru. Mereka memantau Elena dan Noah. Sort juga menyuruh pasukan kecilnya itu untuk menangkap mereka. What is it? It's the same insignia on Eric. Setibanya di sana, Noah dan Elena menemukan sebuah goa di sana. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung masuk ke dalam goa tersebut. Tidak jauh mereka berjalan, akhirnya mereka mendapatkan sebuah kotak semen yang seharusnya ada kunci transword di sana. Setelah mereka membukanya, mereka pun kaget karena kunci transword tidak ada di sana. Tapi mereka menemukan sebuah simbol. Lalu robot kecil datang menyerang mereka. We got trouble. One of the things is down here. Where are you guys? Lalu tanpa diduga, pemberian dari Mirak bisa menjadi senjata. Hal itu pun berhasil membunuh robot kecil. Setelah itu para Autobot langsung pamit pergi, sementara para Sort membuntuti mereka dari belakang. Di pertengahan perjalanan, Optimus yang murka terhadap Source, ia pun berubah untuk menyerang. Karena keadaan sedang tidak baik-baik saja, Autobot yang lain juga harus ikut adu mekanik untuk berjaga-jaga. Lalu datang Erozer untuk membantu. Namun Source yang kesal menembak Erozer dengan sebuah benda yang bisa saja membuat Erozer perlahan menjadi jahat. Di tempat lain, rupanya Elena dan Noah telah berada di sebuah hutan. Namun tanpa diduga, Primal dan Maximal lainnya menampakkan dirinya. Lalu datang Autobot untuk membantu Noah dan juga Elena. Di sini Primal sangatlah marah karena manusia dan Autobot sedang mencari kunci transword. Untung saja ada Erozer. Erozer langsung memberitahu yang sebenarnya. Dan karena hal itu, kini mereka bergabung dengan Maximal. Erozer juga memberitahu kalau mereka tidak menemukan kunci transword di tempat kuil tua. Di sini Primal mengatakan bahwa kunci transword telah ia pindahkan ke tempat yang aman. Sesaat kemudian, Primal langsung membawa mereka ke sebuah desa. Primal juga mengatakan bahwa ia sudah bersaudara dengan mereka semenjak ia berada di bumi. Warga desa tersebut mempercayai Primal sebagai penjaga yang hebat. Saat malam tiba, Optimus memberitahukan pada Primal bahwa Bi sudah tidak sadar diri. Lalu Primal memberikan energi mentah yang disebut dengan Enercon. Namun ia tidak mampu menghidupkan Bi karena mereka tidak mempunyai banyak energi. Sementara Elena, ia mengatakan pada Noah untuk tidak menghancurkan kunci transword. Karena bagaimanapun juga, Optimus sangat ingin membawa anak buahnya ke tempat asal mereka. Elena meyakinkan Noah bahwa ada cara lain untuk menyelamatkan bumi. Saat pagi tiba, tidak sengaja Elena melihat Erozer yang tiba-tiba bertingkah aneh. Mungkin saja itu adalah infeksi yang akan membuat dirinya menjadi jahat. Untung saja Elena bisa diselamatkan. Dari situ mereka menyadari bahwa Sort sudah menemukan keberadaan mereka. Karena hal itu, Primal meminta Noah untuk menjaga kunci transword. Lalu serangan pun datang. Noah dan Elena langsung ngabret menyelamatkan diri mereka. Di sini Noah bertekad untuk menghancurkan kunci tersebut. Lalu datang Optimus untuk membujuk Noah. Jika Noah menghancurkan kunci itu, maka para Autobot tidak bisa kembali lagi ke tempat asal mereka. Akhirnya Noah pun mendengar apa kata Optimus. Namun sial sekali, Erozer datang dan mengambil Elena untuk dibawa ke hadapan Source. Primal dan Optimus langsung bergegas untuk menyelamatkan Elena. Lalu Primal tiba di sebuah bukit. Setelah menyerahkan kunci transword pada Source, Erozer langsung mendengar perintah Source untuk membunuh Primal. Pertamanya Primal tidak mau melawan Erozer. Namun karena keadaan memburuk, mau tidak mau ia harus membunuh Erozer. Lalu karena semua sudah didapatkan oleh Source, ia pun tiba di sebuah gunung berapi. Di sana ia langsung membuat sebuah portal besar dan menggabungkan kunci transword untuk mengundang unicorn ke bumi. Sementara Optimus dan yang lainnya, mereka cuma bisa pasrah dengan keadaan. Dan mereka berpikir bumi dan semua yang lainnya akan musnah. Lalu Primal membuktikan bahwa masih ada cara lain untuk menyelamatkan
menyelamatkan bumi. Caranya dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada pada kunci yang bisa menjadi kode untuk menghentikannya. Lalu Elena pun sadar bahawa sebelumnya ia pernah mencatat simbol-simbol kunci Transworld. Setelah mendapatkan ide, Optimus dan lainnya pun bersiap untuk menghentikan unicorn. Elena dan Noah bertugas untuk langsung ke pusat supaya mereka bisa menonaktifkan dan mencabut kunci Transworld. Mereka pun harus bergerak cepat sebelum unicorn sampai ke atmosfer bumi. Sedangkan para Autobot dan Maximal, mereka harus adu mekanik dengan Source dan anggotanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Disinilah pertempuran hebat terjadi. Sementara di atas, Mirak berusaha menghajar Source. Namun sial sekali, Noah berhasil diambil oleh Source. Untung saja tembakan dari Mirak membuat Source melepaskan Noah. Mirak pun dihajar oleh Source habis-habisan. Dan sekarang Source akan membunuh Noah. Namun Mirak datang untuk melindungi Noah. Sial sekali, Mirak harus is dead dengan tembakan Source. Lalu pintu portal mulai terbuka. Para anak-anak buah unicorn mulai hadir lebih banyak beserta dirinya sendiri yang akan melahap bumi. Kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang, bahkan New York sampai bingung dengan keanehan. Lalu Noah pun kaget saat mendengar suara adiknya melalui radio Mirak, di mana sang adik menyemangati sang kakak melalui radio. Hal itu pun membuat Noah dan Mirak yang masih hidup semakin semangat untuk menyelamatkan bumi. Melalui gelang robot yang diberikan oleh Mirak, Mirak pun menggabungkan setengah badannya kepada Noah sampai membuat dirinya menjadi Power Rangers. Anjay. Tidak lama kemudian Optimus datang untuk membunuh Source. Mereka langsung bekerja sama. Bersamaan dengan itu, gelombang energi membuat Enercon terisi. Hal itu pun membuat B kembali sadar. Tidak lama kemudian B pun datang dengan pesawat robot untuk membantu. Hal itu pun mengagetkan Optimus dan yang lainnya. Selagi mereka sedang bertarung, Elena berhasil memasukkan kode pada kunci Transworld. Namun sial sekali, Source malah menghancurkan panelnya. Hal itu pun membuat usaha Elena sia-sia. Optimus pun sangat murka pada Source. Ia pun menghajar Source bertubi-tubi dan membunuh Source dengan mencabut kepalanya. Karena tidak mempunyai cara lain, Optimus pun turun tangan untuk menghancurkan kunci tersebut. Ia pun meminta B dan yang lainnya untuk pergi dari tempat itu. Lalu Optimus langsung menghancurkannya. Hal itu pun membuat sebuah ledakan yang sangat hebat, sampai membuat unicorn keluar dari bumi. Karena hal itu membuat Optimus tertarik. Untung saja Noah kembali untuk membantu Optimus. Namun tarikan sangatlah kuat, sampai membuat mereka berdua tersedot. Untung saja Primal datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu mereka pun pergi untuk menyelamatkan diri. Dan kini mereka pun telah berhasil dengan bekerja sama mengusir unicorn. Akan tetapi karena kunci Transworld telah hancur, mereka pun tidak bisa kembali ke tempat asal mereka. Mereka pun berpisah. Para Maximal memilih untuk tetap tinggal di hutan, sedangkan Autobot kembali ke Amerika. Noah dan Elena pun diantar oleh robot pesawat. Beberapa hari kemudian, Noah dipanggil untuk interview kerja di sebuah gudang. Tidak sengaja Noah pun senang saat melihat Elena berada di TV. Elena pun berhasil menemukan sebuah gua yang berada di Beru. Setelah itu Noah langsung bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Brook. Di sini Noah sempat kaget karena Brook mengetahui misinya bersama Autobot di Beru. Noah pun mencoba menangkalnya. Namun Brook cuma menghiraukan pembicaraan Noah. Lalu Brook menawarkan Noah agar bergabung dengan organisasi rahasia milik pemerintah.
pernikahan. Selain itu, Brooke juga akan menanggung biaya perobatan rumah sakit untuk adiknya Noah. Noah pun sangat terharu dan berterima kasih dengan kesempatan ini. Lalu Brooke pergi ke ruang rahasia yang penuh dengan kendaraan. Lalu Noah melihat kartu nama Brooke. Ia pun tahu organisasinya, yaitu G.I. Joe. Pada malam harinya, Noah membawa Mirak ke bengkel Rek. Pertamanya Rek mengejek karena mobil Mirak tidak mampu bisa diperbaiki. Namun Noah memanggil nama Mirak sampai membuat Rek benar-benar kena serangan jantung. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Baiklah, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.